Apa kabar? Setiap orang pasti ingin menikmati liburan, dan liburan itu tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan apa ya? Kebahagiaan, Ngilangin stres. menghilangkan stres, Ya. atau mungkin juga mendapatkan sesuatu yang tidak didapat di rumahnya. Orang Surabaya misalnya, kalau di sini pasti ke wilayah Tretes. Tugu, ya, Tretes. Tretes, Pandaan, Pasuruan, atau tempat-tempat lain yang memang diinginkan, pantai misalnya. Aku nak jalan Panang. Duh, enak cedek. Apa yang Nek renang tuh gak yang Anda cari gak di kelem. jalan apa? Loh. Mau berenang dengan keong. Numpak kapal itu. Nek lugur itu gak tenggelam, Bang. Karena cidek. Sak dengkul lumayan ya kan. Aduh. Gue seneng itu bisa. Kenjeran. Saya belum bisa menemukan apa ya yang apa namanya itu Nikmatnya di Kenjeran. nikmat lah yang bisa kita dapat di Kenjeran. Tapi ya tapi katanya orang sih bagus lah, karena di sini Bagus, juga ada bagus. kuliner-kuliner yang apa ya, menjanjikan ya, sate kerang, lontong balap, Iya, apalagi iya. ikan-ikanan, bukan ikan beneran. Wah asin, Iya. wah asin, Ikan asin itu digoreng. ikan yang mandi air asin gitu ya. Iya. Tadi luwe. Kira-kira semua orang pasti kan berpikir seperti itu ya, tapi kita tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi ketika tujuan kita dari rumah ingin senang-senang, ingin liburan, ingin menemukan sensasi-sensasi yang luar biasa, bahkan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kita kemudian bisa menemukan kebahagiaan. Kalau kita bicara hari ini, ya, bagaimana yang terjadi di mana ini ya? Daerah Amerika Serikat, tepatnya di pantai sana. Yang hari ini kita mendengar ada 5 orang ini jalan-jalan ke dasar laut. Ya ampun. Nang Jalan- dasar laut. Nang dasar laut. Gak nang pantai Saya dah. juga nggak tahu kenapa. Oh, ternyata usut punya usut. Nah. Mereka ini ingin menyaksikan bangkai dari Titanic. Wah. Bangkai Wah. Jadi ini bangkai dikubur, mari ngono dibiarin Memang. lah seperti itu. Iya, Titanic memang fenomenal ya, film Fenomenal. yang Iya. sejarah dunia itu. Apa? Makanya sampai orang kemudian, saya kemarin juga apa? Kan berita itu dari 3 hari ini kan, Ram, ya, mulai dari nggak ada hilang kontak, Ya. terus kehabisan oksigen, terakhir meledak. Nah, ini akan kita obrolin media peristiwa sekarang, ngomprang. Oh, bagi sing menarik sing Ya. iki isu semua orang membicarakan itu, Pak. Ini menarik ya, karena ya kita bagi orang-orang awam seperti kita, mesti orang-orang yang ya kebanyakan seperti kita kan tidak berpikir untuk kemudian ke bawah laut sedalam itu, tapi kemudian ternyata berakhir tragis ya. Kita ketemu lagi di Ngomprang, ngobrolin Ngomprang, ngobrolin media peristiwa sekarang. Jadi yang muncul di media, dan hari ini kita akan sadur dari Nawacita. Bagaimana di sini disebutkan bahwa ternyata ini ada orang yang ingin jalan-jalan ke Wisata Titanic. wisata Titanic ya, untuk melihat bagaimana Titanic itu keadaannya sekarang, baik-baik saja, sakit atau lagi Apakah mejanya masih ada? mejanya masih ada. Nah, di sini judulnya adalah Puing Kapal Selam Wisata Titanic ditemukan dan seluruh penumpang tewas. Jadi, Innalillahi wa inna. Titanicnya saja, Titanicnya sendiri itu sudah sudah tidak ada ya. Kemudian dilihat puingnya kira-kira seperti apa, dan ternyata begitu melihat ternyata dia juga ikutan menjadi bangkai. Menyusul berarti, jadi bangkai. Oke, kita Wah, baca wah. beritanya lengkap ya. Nah, pemirsa, ini puing kapal selam wisata Titanic ditemukan dan seluruh penumpangnya tewas. Ini terjadi tidak dalam waktu yang lama, tapi baru-baru saja. Di mana puing kapal selam wisata Titanic ini dinyatakan oleh penjaga pantai Amerika Serikat menyatakan puing kapal selam wisata Titanic ditemukan dan kapal selam yang membawa
5 orang ditemukan dalam potongan-potongan dari ledakan dahsyat dan menewaskan semua orang di dalam. Laksamana muda penjaga Amerika Serikat ya, penjaga pantai Amerika Serikat John Major mengatakan kendaraan selam robotik yang dikerahkan dari kapal Kanada menemukan puing-puing dari kapal selam Titan pada hari Kamis 22 Juni 2023 pagi kemarin ya setempat ya di dasar laut sekitar 1.600 kaki atau 488 meter dari haluan Titanic 2,5 mil atau 4 km di bawah permukaan laut ya. Titan yang dioperasikan oleh perusahaan Ocean Gate Expedition yang berbasis di Amerika Serikat telah hilang sejak kehilangan kontak dengan kapal pendukung permukaannya pada Minggu pagi setelah menyelam selama 2 jam ke kapal karam paling terkenal di dunia itu ya. 5 fragmen utama Titan sepanjang 22 kaki atau 6,7 meter terletak di bidang puing-puing yang tersisa dari kehancurannya, termasuk kerucut ekor kapal dan 2 bagian lambung tekanan. Tidak disebutkan apakah jasad manusia ditemukan. Puing-puing di sini konsisten dengan ledakan, ya, yaitu implosion, struktur yang hancur dan runtuh ke dalam. Dahsyat kendaraan, mungkin kata Mauger, dikutip dari Reuters hari ini atau hari Jumat ya. Bahkan sebelum konferensi pers, penjaga pantai Amerika Serikat Ocean Gate telah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada yang selamat di antara kelima orang di kapal Titan, termasuk pendiri dan kepala eksekutif perusahaan Stockton Rush yang kemudian yang mengemudikan Titan. 4 lainnya adalah miliarder dan penjelajah Inggris Hamish Harding berumur 58 tahun, pengusaha kelahiran Pakistan Shahzada Dawood 48 tahun, masih muda ya, dan putranya yang berusia 19 tahun, Suleman. Keduanya warga negara Inggris dan ahli kelautan Prancis dan ahli Titanic terkenal Paul Henry Nergullet 77 tahun yang telah mengunjungi bangkai kapal itu puluhan kali. Orang-orang ini adalah penjelajah sejati yang memiliki semangat petualang yang berbeda dan hasrat mendalam untuk menjelajahi dan melindungi lautan dunia, kata perusahaan itu. Hati kami merasa bersama 5 jiwa ini dan setiap anggota keluarga mereka selama masa tragis ini. Tim penyelamat dari beberapa negara telah menghabiskan waktu berhari-hari memindai ribuan mil persegi laut lepas dengan pesawat dan kapal untuk mencari tanda-tanda keberadaan Titan. Dan endingnya ditemukan hilang, hancur, dan katanya tewas. Ya Allah, lah iya, ini yos menyedihkan tapi kok lapo ngomong iku ya merono ya Pak. Apa ya kalau menurut Pak Riko kira-kira yang fenomena. dicari mereka apa ya untuk menyelam ke kedalaman seperti itu kira-kira? Ya orang kan memang ketika sudah punya, kalau saya lihat ini ya kejadian ini khusus ini ya mungkin orang yang sudah punya rezeki lebih itu Pak. Iya. Rezekinya ternyata kan ada miliarder, ada bosnya apa CEO gitu kan yang meninggal itu ada 5 ya kalau nggak salah. Itu semua orangnya duitnya lebih. Bayangkan tiketnya aja 3,7 miliar. 3,7 miliar. Iya, bayangkan sampai Tiketnya itu. Kalau kita buka apa ya, buka perumahan di Sidoarjo, ya, kita tenggelam sendiri di dalam rumah. Ya itu kok no dawet maksud. Kalau kita beli dawet, tenggelam kita di dawetnya itu, Pak. Iya. Ini tenggelam di laut, bayarnya 3,7 miliar. Ya, mereka mungkin kalau orang sudah duitnya banyak, Pak. Rezekinya banyak, bingung mau kayak apa gitu. Mau dihabiskan buat apa lah. Ini kan memang kalau kita belajar ilmu kehidupan ya, kalau punya rezeki besar itu memang kalau nggak bikin perusahaan ya itu tadi dihabiskan untuk wisata. Tapi sebenarnya juga ada ya hal yang fenomena yang harusnya kita jalani seperti leluhur kita ya, apa itu sodako gitu. Ini karena enggak ya sudah sama ya, beginilah kalau takdir jadi begitu. Nggak terlalu banyak. Dipikir masuk. Kayaknya menyesal dengan 3,5 miliar. Kenapa tidak menurut saya gitu ya? Nah, mbok kayak awak dhewe gitu kan, tak ajak mlaku-mlaku nang jalan, Pak. Pasti seneng ya. 3,5 miliar. Kalau misalnya Pak Riko misalnya punya uang 3,5 miliar,
Ya. kira-kira jalan-jalan kemana? Atau kalau mereka kan karena sudah mungkin sudah terlalu sering ke banyak tempat gitu ya, sudah bosen lah. Jadi tantangannya paling cuma lihat laut, lihat gunung Iya, biasa. iya. Tapi ini kan beda, mereka ke kedalaman. Orang tidak banyak orang yang datang ke sana dan tentu butuh peralatan yang cukup apa namanya itu ya, cukup safety. Tapi ternyata tidak safety juga ya. Iya lah, ya sama dengan dulu kapal Titanic itu, sudah paling canggih, ya kan, paling canggih, paling mahal juga, high class, ternyata ya tenggelam juga. Kita nggak bisa itu apa, melawan takdir. Manusia mungkin sudah safety banget, tapi kalau sudah waktunya, ya itu lebih baik kan memang kalau punya duit segitu Pak. Kalau saya nih, saya tak ambil 100 juta aja Pak, saya tak jalan-jalan ke Eropa gitu mungkin ya. Cukup Pak, sudah saya menang wis sak tuku oleh-oleh kira-kira gitu. Ya kan? Bikin dengan meja kalau saya bawa duit segitu, oleh-olehnya apa kira-kira? Ya beli rumah di Inggris Pak Nang. Beli rumah di Inggris ya. Terus setelah itu apa namanya? Apa ya? Beternak lele gitu. Oh, ya macam-macam ya. Atau nanam pepaya, Iya. durian gitu ya. Kalau kata pengusaha Pak, pengusaha itu jadi pinter kalau punya duit banyak ya. Gitu ya. Duitnya banyak, pinter ya, wah bisa Mau investasi, ngapain ya, bikin pabrik atau apa, ngerekrut karyawan sebanyak-banyaknya bisa. Iya. Tapi memang Titanic ini mempunyai daya tarik tersendiri dan kapal ini sudah lebih dari 1 abad ya karam, dan pesona dari kapal Titanic ini memang tidak pernah tenggelam meskipun Iya, sampai difilmkan ya. Iya, sekali apa namanya? Apa itu, Pak? Sekalinya didatangi langsung menenggelamkan orang bahkan miliarder. Para inilah salah satu gambar yang mungkin bisa dilihat ya bagaimana Titanic itu ya, yang menunjukkan keindahan dan luar biasa di sini. Iya. Ya bagi kita ndelok ngono apa sih gitu, tapi bagi mereka memang sebuah apa namanya? Kebahagiaan ya. Kepuasan mungkin lebih tepatnya kepuasan ya bagi apa namanya? Bagi mereka ini kepuasan. Bahkan uang segitu itu tidak ada harganya atau tidak ada nilainya lah dibandingkan dengan kita yang memang hari ini nyari uang aja susah. Mosok Pak, nyari di mana? Nyari di pasar. Kalau nggak ada di pasar ya nyarinya di mana lagi? Gitu. Nah, saiki mungkin nek ono puing-puing itu Pak, mungkin duitnya juga nggo tas-tas ono sing ketinggalan Pak. Harus ke sana kita itu lumayan itu. Gitu ya? Kalau mau nyari. Kalau mau nyari. Jangan-jangan ada itu. Berarti tas-tasnya ada isinya duitnya itu. Coba kita lihat siapa sih gitu. Siapa sih orang-orang yang tenggelam itu. Ini kita coba lihat ya, siapa sih orang-orang yang tenggelam. Itu salah satunya adalah memang tadi ada yang umur 77 tahun ya. Itu memang ahli Titanic, Pak. Ya. Namanya Paul Henry Nargelot. Ya. Seperti apa? Kalau saya lihat dari websitenya Ocean Gate, Paul Henry ini ahli Titanic yang memimpin. Dia selalu ikut kalau ekspedisi ke lokasi reruntuhan kapal dan dikenal sebagai Titanic Great Explorer. Nah, Nargelot itu juga merupakan direktur penelitian bawah laut untuk RMC Titanic. Nah, RMC Titanic ini merupakan perusahaan Amerika yang memiliki hak penyelamatan atas bangkai kapal dan mengoperasikan pameran artefak dari kapal. Itu orang Amerika memang yang bikin itu seperti apa monumen lah gitu. Monumen ya. Artefak peninggalan bersejarah ya. Memang sehingga diwisatakan. Amerika memang luar biasa Pak. Wisata ke Mars juga ada, planet Mars.
Iya, wisata ke Mars atau planet Mars memang Ada juga itu. sekarang banyak yang menunggu ya, Antri. antri ya. Iya, bayarnya juga mahal. Makanya kita Itu kayak- heran. kayak kalau saya melihat kayak Pak Ribu ya. Ah, Berangkatnya gampang, pulangnya pulang ya. Waduh, ini sedang nggak ikut kita. Coba kita lihat ini kan. Jadi ternyata kapten kapal ini ya, Oh, dia mantan penumpang. bukan. Jadi Oh, ini cerita mantan mana? penumpang tentang kondisi kapal selam itu ya. Ini kan yang kemudian banyak banyak diceritakan. Ini saya dengar kabarnya bahwa istri kapten kapal Titan yang meledak adalah cicit korban Titanic. Nah, ini Iya. menarik karena Ya memang ternyata masih ada rezekinya di Titanic dia itu memang. rezekinya di Titanic. Buktinya dia ini juga apa? Ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Masih sambung sinambung ya. Ah. Tapi ini suaminya kemudian kena masalah dibawa lah dan tewas ini kalau Ya, kaptennya. mungkin hampir seluruh hidupnya mikirin siapa tadi? Mbak Buyutnya ya. Ya, cicit berarti kan, Mbak Buyut berarti kan. Nah ini yang menarik ternyata sebelum tenggelam ini ex karyawan dari kapal selam Titan ini mengatakan bahwa ini kapalnya bermasalah. Oh, sudah diingatkan, sudah diingatkan. Iya. Jadi Itu loh. dua mantan karyawan Ocean secara terpisah menyatakan soal keamanan kapal selama yang hilang ya, Titan yang hilang sejak 5 minggu lalu. Kapal selam Titan ini adalah kapal yang mengangkut wisatawan untuk melihat bangkai Titanic, ya kan. Kemudian sudah diingatkan, dilansir dari CNN, mereka pernah menyuarakan soal keamanan tentang ketebalan lambung kapal selam Titan ketika dipekerjakan oleh perusahaan bertahun-tahun yang lalu. Namun sebuah pernyataan dari laboratorium penelitian menunjukkan informasi yang bertentangan tentang teknik dan pengujian kapal. David Lockridge, mantan direktur operasi kelautan perusahaan, mengklaim di pengadilan bahwa dia diberhentikan secara salah pada 2018. Pemecatan dirinya karena dia terus memperingatkan perusahaan tentang keselamatan dan pengujian kapal selam Titan. Lockridge bekerja sebagai kontraktor independen untuk Ocean Gate pada 2015 dan ia tercatat sebagai karyawan pada 2016 hingga 2018 dan menurut pengajuan pengadilan. Nah, itu ya. Berarti yang mengingatkan malah dipecat ya. Itu. Sekarang terjadi kemudian. Iya, sekarang terjadi seperti itu terus gimana? Ya, kalau saya sih nggak usah Pak Anang, semoga aja Indonesia itu kapal selamnya juga nggak dipakai wisata. Ya, kalau kapal selam gitu berwisata kan ada, Bali ada, di benua ada yang kita melihat bawah laut, tapi kan tidak sampai dalam banget ya. Kemudian di mana Manado di iya. Kita bisa yang Pak Riko dulu sama saya menyelam di jalan sekarang udah lupa. Iya. Ini nggak lupa kalau dia juga pernah menyelam, tapi di situ cuma beberapa meter saja, jadi tidak sampai. Itu aja udah sewenang ya Pak. Oh, itu sudah sewenang. Kalau sampai dalam seperti itu dalam dan mungkin ya saya nggak tahu. Di mana kesenangannya ya kita? Apakah mungkin ada sesuatu yang dicari, saya juga nggak tahu. Mungkin karena dia ada kaitannya tadi mungkin ya mungkin nyari cincinnya Mbak Yutnya tadi di situ. Ya, itulah ya hari ini yang lagi rame, walaupun juga ada berita-berita lain juga rame, salah satunya tentang perselingkuhan ya, artis terkenal yang cantik. Ampun, gawat. Padahal itu iya. Siapa? Syahnas. Iya. Enggak pakai hak ya. Sanas. Adiknya Raffi Ahmad ya. Itu kalau saya digoda itu ya gemeter juga. Pak Reza digoda. Tak suruh izin ibu ya hari sih. Ternyata tidak berani. Dan begitulah lagi.
Baik, sepertinya memang kita tidak bisa berlama-lama karena memang ngomprang ini ngobrolin media peristiwa sekarang, memang kita tidak bisa eksplor panjang-panjang, tapi inilah peristiwa yang terjadi hari ini yang tentu mengingatkan kita untuk kita lebih memilih lah tempat-tempat yang akan kita jadikan tempat untuk wisata. Iya, ya, ini untuk informasi ke masyarakat bahwa kita harus pakai logika yang waras lah gitu kan. Kalau wisata yang ya ke gunung cukup. Yang mau bilang kalau misalnya ini tidak waras. Oh enggak. Ya kalau 3,7 miliar ya itu tadi Pak Anang, mending tak buat beli komplek perumahan. Ya lah, setiap orang punya pilihan, setiap orang juga punya kepentingan, keinginan, punya ekspektasi, dan walaupun kita harus jujur mengatakan bahwa kematian itu adalah urusan yang kuasa, dan memang ya mungkin mereka punya tujuan-tujuan, punya keinginan-keinginan, karena Titanic ini merupakan sebuah ikon bersejarah, bahkan sudah sudah difilmkan juga. Kakak saya Leonardo DiCaprio. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.